Makanya belajar dadido, masa bodoh. Ketika sudah belajar dadido, ketika kita sudah belajar masa bodoh, asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, lah cilewel-lewel, wis aja kayak uwe. Kopi itu bikin melek, susu bikin merem. Nah, kalau kopi susu begini ya melek merem. Bingung ya? Salah. Jangan apa? Enggak ada jangan-janganan. Udah. Enggak ada kopinya ini ya. Salah maning lah. Ini kopi yang ini bener. Ayam rasanya enak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya doain hari ini teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah pulih, jauh bertambah semangat, dan jauh bertambah bangkit lagi. Insya Allah saya doakan teman-teman agar teman-teman bisa sembuh total sampai pulih normal seperti sedia kala. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Jumpa lagi bersama Bang Andi, masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah nih saya tadi baru sampai jam ba'da zuhur, jam 1 sampai Jogja. Tepatnya di sini saya nggak langsung ke Jogja, tapi lewat jalan selatan sampailah ke daerah Bantul teman-teman, yaitu di rumah makan Pasundan teman-teman. Alhamdulillah, karena berhubungan kita harus istirahat dulu, kita ngisi tangki ya gitu. Nanti video lengkapnya nanti saya akan bikin videonya dari perjalanan pertama sampai ke, pokoknya judulnya untuk sehari 2 hari ini kita kuliner Jogja. Balas dendam yang selama 3 tahun dulu selama 3 tahun itu tersiksa banget, lambung terbengkalai banget. Sekarang alhamdulillah teman-teman, ya mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman pun juga bisa sembuh total seperti saya doakan, dan itu pasti loh, bukan semoga, tapi teman-teman itu pasti sembuh total lagi teman-teman. Sebelum kita dibahas teman-teman ya, sambil biar cerdas teman-teman, jangan lupa ngopi dulu. Nah, ini kan berhubungan, ini kopinya itu Vietnam Drift gitu teman-teman. Ya, ini saya nyobain Vietnam Drift dulu nih. Bismillah. Nah, ini saya coba kopi pahitan dulu nih, belum dikasih susu. Biar cerdas teman-teman. Nah, baru nih nanti ada susunya, namanya Vietnam Drift. Ini sangat luar biasa ini teman-teman. Aduh, saya lebih suka pahit sebenarnya. Itu teman-teman. Baik teman-teman, pembahasan tema kali ini temanya banyak sih. Untuk seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatic disorder itu intinya mengembalikan stamina, mengembalikan masa pemulihan biar lebih cepat lagi, biar lebih biar lebih fresh lagi. Intinya apa? Temanya itu jangan disangkut pautkan dengan kata-kata ataupun pola pikir yang disebutkan jangan-jangan. Nah, ini kata-kata jangan-jangan. Abaikan yang namanya jangan-jangan apa. Nanti biar teman tahu. Jangan-jangan gimana sih maksudnya, kok temanya jangan-jangan? Iya, jangan-jangan. Nah, baik teman-teman, sebelum kita melangkah yang lebih dalam lagi teman-teman ya, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena subscribe itu buat saya pribadi sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh lebih berkembang dengan baik. Tapi kalau sudah berkembang dengan baik, itu juga menambah semangat saya untuk terus bikin video-video seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatic disorder. Itu untuk kalian, untuk teman-teman. Saya kepengen kalian jauh lebih bertambah sehat lagi, jauh bertambah pulih lagi, jauh bertambah semangat lagi. Itu yang saya harapkan. Apapun agamanya, apapun sukunya, yang penting kalian adalah saudara saya, yang saya pengen kalian itu sehat, sembuh total seperti sedia kala, bisa membahagiakan keluarganya, bisa membahagiakan teman-temannya. Itu yang kita harapkan itu, insya Allah. Jadi sembuh tanpa obat, tanpa herbal, insya Allah. Jadi teman-teman, saya menceritakan tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatic disorder teman-teman. Itu saya bukan dokter di sini, saya juga bukan ahli medis, ahli obat, ahli terapi, bukan, apalagi dokter bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatic disorder itu teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya memang jujur teman-teman, alhamdulillah saya sembuh itu nggak pakai obat, nggak pakai herbal, dengan sendirinya, tapi dengan ada metode-metodenya, dengan cara olahraga. Terus juga saya berusaha untuk mengalihkan pola pikir. Kalau awal-awal pertama saya memantah makanan, iya, karena saya mempunyai lambung yang dikatakan bukan lambung, jadi mahnya akut teman-teman gitu. Jadi saya kurang lebihnya 3 bulan saya memantang pada waktu itu.
Tapi ketika saya memantang makanan tersebut, teman-teman, saya itu justru badan saya itu 1 bulan kurang 6 kilo, teman-teman. Itu yang bikin saya maras, teman-teman. Nah, di situ akhirnya saya bilang saya stop, akhirnya saya memakan makanan yang bebas, teman-teman. Dari situ nyatanya walaupun perih-perih dikit, saya tetap memaksakan diri untuk intinya makan yang bebas yang saya mau, tapi saya tetap pakai tolak ukur, nggak berlebihan. Tapi dari situ mulailah stabil lagi, badan saya mulai naik 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, sampai stabil lagi sampai saat ini, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman. Untuk penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis, yang jauh lebih penting itu jangan pernah mengkait-kaitkan ya tentang kata-kata jangan-jangan. Apa sih Kang jangan-jangan? Begini, ini yang bikin membuat kita tuh lama sembuhnya, gitu. Membuat kita tuh lama terpuruk. Kita masih terjebak di lingkaran setan itu, teman-teman. Kenapa? Karena setiap ada sedikitnya, besar ataupun kecilnya sensasi muncul, pasti orang yang mempunyai anxiety disorder itu ataupun psikosomatis ya teman-teman, itu ketika sensasi apapun sensasinya, contoh sensasinya keleyang gitu kan, contohnya gitu kan, nanti aduh jangan-jangan, nah padahal kita tahu ini sensasi biasa, tapi ya itu kan hanya perasaannya tuh ini mah sensasi biasa aja, tapi pikiran dan perasaan tersebut akan kolaborasi, nanti timbulnya apa, jangan-jangan saya kena penyakit lain, jangan-jangan saya kena, jangan-jangan selalu dikaitkan dengan jangan, selalu menduga-duga. Itu yang membuat kita itu jauh bertambah lama masa pemulihannya. Maka kalau saya pribadi itu untuk teman-teman ya, untuk penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis, ketika kita pengen pergi daripada lingkaran siluman, ketika kita bisa bangkit daripada mental gadungan, mental kalengan tersebut ya teman-teman, abaikan, jangan ada yang jangan gimana maksudnya. Ya jangan suka mengkait-kaitkan tentang sensasi yang daripada anxiety psikosomatis disorder ataupun psikosomatisnya ataupun psikosomatiknya dikait-kaitan dengan penyakit-penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang kronis. Diabaikan saja. Nah terus bagaimana caranya? Ya, jangan dipikirin. Kita nggak boleh sampai fokus kepada sensasi. Jangan terlalu fokus dengan sensasi, biarkan saja apapun. Saya udah kasih tahu. Untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder ya, apapun sensasinya, kalian itu aman, kalian itu tidak berbahaya. Dan anxiety psikosomatis disorder ataupun asam lambung tidak mematikan sama sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah cemas, gak usah panik, udah jangan dikait-kaitkan. Tuh saya jangan-jangan kena jantung, jangan-jangan saya kena paru-paru, jangan-jangan saya kena ginjal gandum, jangan-jangan saya selalu dikait-kaitkan pakai jangan, apa sih? Abaikan. Itu saya memang gak gampang, tapi pada waktu itu teman-teman saya juga, karena saya saking jenuhnya, saya bosennya, terus saya pun juga saking sudah pokoknya udah jenuh sama sekali. Makanya saya tidak pernah mengkait-kaitkan itu, bodoh amat lah. Saya mau gimana kalau iya saya nyatanya begini A dan B dan C, terus mau apa, mau gimana, emang udah terjadi, mau bagaimana lagi. Dan itu semuanya, segala sesuatu bukan kehendak kita, bukan maunya kita, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, udah kehendak Tuhan. Tapi teman-temannya punya prinsipnya begini, apapun sensasinya ya, dan ini bukan penyakit kronis, dan ini bukan penyakit berat, dan jangan pernah digabung-gabungkan ataupun dikait-kaitkan tentang bersama dengan jangan pernah sensasi daripada asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman, jangan pernah mengkait-kaitkan kepada penyakit kronis, kepada penyakit berat, jangan. Karena ini bukan penyakit berat, dan ini tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ini kita itu orang penderita anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman, kendala kita adalah di pola pikir kita. Di pola pikir itu di mana lagi selain di pola pikir, di mental, di mana lagi, di kecemasan yang berlebih yang tidak tahu peningkatannya, tidak tahu penempatannya. Itu saja teman-teman. Jadi untuk teman-teman penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder teman-teman, pokoknya abaikan yang mengarahkan. Makanya kenapa perut panas lagi ya, setelah perut panas ya, perutnya panas, perut begah, ulu hati kayak mengganjal, kelengan masih awet. Kalau selama teman-teman menyamakan sensasi, Kang saya perut masih panas, saya begah lagi perutnya, kadang-kadang suka meleleh, kadang-kadang di atas di bawah pusar itu sakit, ulu hati mengganjal, kelengannya masih awet. Nah saya tanya kepada teman-teman masih punya khawatir yang berlebih apa enggak, masih punya cemas yang berlebih apa enggak, masih punya takut yang berlebih apa enggak. Nah kalau selama teman-teman masih punya takut yang berlebih, cemas yang berlebih, khawatir yang berlebih, pikiran negatifnya masih ada,
sensasi itu akan awet. Justru bukan akan nambah sensasi lagi. Makanya belajar dadido, masa bodoh. Ketika sudah belajar dadido, ketika kita sudah belajar masa bodoh, asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, dah cilewel-lewel, wis, aja kayak uwe. Dadido, belajar masa bodoh. Double gaire. Oh no, ngopi. Daduk dulu nih. Begitu teman-teman. Ini sangat luar biasa teman-teman. Menikmati itu sayang-sayang. Kita tuh udah waktunya bahagia. Waktunya senang. Waktunya kita bisa membahagiakan keluarga dan sebagainya. Sangat luar biasa. Ngopi biar cerdas teman-teman. Kopi itu bikin melek, susu bikin merem. Nah, kalau kopi susu begini ya melek merem. Bingung ya? Salah. Intermezzo dong. Aduh, masya Allah. Apa teman-teman nggak ngiri dah? Saya pun sama. Saya itu penderita yang paling wow dibandingkan teman-teman. Masya Allah. Saya itu wow teman-teman. 1 tahun parah banget gak bisa kemana-mana. Kamar mandi, kamar mandi, kamar. Tuh, sama bini boro-boro, diem aja. Tuh begitu diem aja. Terus sengsara, tidak bisa bahagia. Dan selama 1 tahun lebih itu, hampir 2 tahunnya itu, saya nggak bisa senyum dan nggak ada senyum sama sekali. Mau ngomong, orang bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa kayak gini. Kameramen meneng, nggak yang guyu malah. Wah, kalau teman-teman tahu di balik layar saya itu banyak orang yang ketawa, no. Kencing-kencing, biarin aja. Tanpa editan, ada masalah. Iya, nanti nih teman-teman ya, kalau sudah merasakan bebas daripada asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, ya Allah teman-teman, bahagianya, kayak nih nemu duit sekarung, senang banget. Sambal makan, mau ngopi, jos, ketawa berbahak-bahak, enak banget ketawa. Ketawa aja bisa bikin nada teman-teman. Kalau orang karena bahagia, lebih bebas daripada asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis disorder, ketawanya beda banget, bisa bikin muncrat mulut gua aja, elah. Iya, ketawanya bisa. Bisa. Betul. Bisa. Iya. Ya, membahagiakan orang itu sangatlah penting. Ya, mana guyu kabeh, Bok. Konten model apa maning lah. Wis, men. Tenang bae. Yang penting konten saya itu tidak jualan obat, tidak jualan buku. Terus apa nane bae lah. Bagian analin Jogja orang apa kurang penak. Harus senang, apalagi di musim-musim liburan kayak gini. Kasihan anak-anak kita. Ya, udah cari uang susah, utang di mana-mana. Waduh, udah malam meriangan lagi begini, sakit-sakitan lagi. Aduh, ayo, brother, detangi, bangun, gitu. Ayo semangat, biar, bahagia itu sangatlah penting. Penting bahagia itu, jangan lupa bahagia. Saya sering mengatakan jangan lupa bahagia. Maksudnya kenapa? Jangan fokus kepada sensasi. Kalau kita fokus kepada sensasi, fokus kepada asam lambung, fokus kepada anxiety-nya, wah ilaha illallah. Gimana mau kita bahagia? Tuh, begitu. Kenapa? Susah. Jangankan bahagia, untuk ceria aja nggak bisa. Hanya gundah gulana meratapi. Bro, bangun. Makanya syarat yang lebih utama itu tetap olahraga. Olahraga pagi itu sangatlah penting, karena olahraga enggak mesti harus repot-repot, harus lari sekian puluh kilo ataupun sekian per jam. Enggak usah lari-lari, enggak usah angkat barbel, jalan santuy aja, bro. Jalan kaki biasa aja. 4.000, 5.000, 7.000, syukur-syukur yang normal 10.000 langkah. Itu laksanakan, itu happy. Tuh, nanti kalau teman-teman ya yang mempunyai anxiety psikosomatis disorder, saya percaya dan saya yakin teman-teman pada akhirnya akan menemukan yang namanya happy ending. Itu pasti happy ending. Kekenyangan kisah belakang teman ya.
enak banget, makan aja enak banget tadi. Ayo teman-teman, harus bangkit lagi, harus lebih jos lagi, lebih bangkit lagi. Abaikan, jangan dikaitkan dengan penyakit-penyakit berat. Jangan apa, jangan asam, jangan apa, nggak ada jangan-janganan. Udah, nggak ada kopinya ini ya. Salah maning lah. Ini kopinya ini bener. Ayam rasanya enak banget. Ya begitu. Kenapa? Saya bukan hanya intermezzo, menunjukkan bahwa betapa bahagianya ketika kita sudah melewati masa-masa pemulihan, sudah sensasi sudah jarang-jarang. Ayo teman-teman tuh saya yakin teman-teman pasti yang namanya bahagia itu pasti akan menemukan bisa mengambil bahagia lagi. Itu pasti teman-teman. Dan saya pun juga dulu itu waktu setahunnya, tuh bisa nggak gue normal lagi, bisa nggak kayak orang-orang tuh bahagia, ya Allah saya di mobil dia melihat orang-orang pada minum, pada ngerokok, pada nikmat, bisa nggak gue kayak gitu lagi, bisa nggak, selalu berandai-andai itu teman-teman. Dulu saya begitu, selalu berandai-andai, selalu pokoknya selalu membayangkan betapa nikmatnya sehat itu bagaimana, dulu tuh bagaimana, itu dulu begitu. Kok bahagia banget, kok nggak mikirin itu orang mikirin mati nggak sih, gitu sama seperti begitu saya. Coba itu orang mikirin mati nggak, itu orang mikirin mati nggak ya, aduh ya kok bahagia banget ya. Udah gini, jangan gula-gula. Iya pada waktu itu saya. Oh ternyata ketika sudah melewati masa anxiety, psychosomatic disorder, asam lambung GERD-nya, setahun, 2 tahun, hampir 3 tahun. Oh alah ternyata baru. Setelah melewati asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder ya, kendala itu sudah disingkirkan jauh-jauh, baru saya bisa menikmati kebahagiaan sangat luar biasa. Dan saya yakin apapun sukunya kalian, apapun agamanya kalian, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, selama teman-teman masih bisa mau berusaha ya untuk bangkit, untuk sembuh, untuk pulih, di situ Tuhan memberikan kesempatan untuk kalian selama kita menjalankan metode-metodenya. Dan itu gratis, nggak bayar kok, nggak bayar, gratis, itu mudah. Enteng, udah. Satu, belajar ndablak. Yang kedua juga jangan dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit kronis, nggak ada hubungannya. Kita tuh pola pikir hanya perlu pemaksaan aja. Ingat kita lahir ke alam dunia itu walaupun kita udah ada takdir, tapi hakikatnya kita itu dipaksa oleh orang tua kita yang melahirkan. Bisa terjadinya lahir tuh ada paksaan. Maka kalau kita misalnya, aduh Kang Nandi ini kayak nggak tahu aja, 10 menit, 20 menit aja kayak mau pingsan. Loh, Anda berbicara seperti itu. Saya pun sama dulu itu bagaimana. Sama di papa, tapi nggak pakai pingsan. Tidak di papa, tapi saya tetap tidak mau berhenti, saya tidak mau nyerah. Saya hari itu pun juga tetap saya harus bisa. Dan saya harus sembuh. Karena saya yakin ini bukan penyakit berat. Dan ini bukan penyakit kronis. Dan ini bukan penyakit. Ini hanya permainan pola pikir. Ini adalah halusinasi. Ini adalah psikosomatis. Inilah psikomatiknya. Inilah hanya anxiety-nya saja. Itu saja. Teman-teman. Berhubungan ini alhamdulillah udah asar. Kami udah sholat di jamaah alhamdulillah. Nah kita mungkin saya akan sambung lagi videonya dengan tema yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, insya Allah setidaknya bisa menghibur, bisa menemani teman, dan mudah-mudahan sampai jadi video saya itu bisa menjadi wasilah agar teman-teman jauh lebih baik lagi, jauh bertambah sehat lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya akan sambung lagi, masih banyak kok video-videonya nanti ya, saya kirim lagi, saya upload lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Al insanu makan khotoban insan, saya manusia biasa, masalah dan hal, jadi mohon maafnya. Barangkali salah kata, saya minta maafnya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.